Backdancer untuk Permission to Dance on Stage BTS mengungkapkan visual kehidupan nyata para anggota. Tidak dapat disangkal bahwa ketika berbicara tentang BTS, mereka benar-benar paket lengkap. Mereka berbakat, tampan, dan kepribadian mereka tidak ada duanya. Tapi kebanyakan dari kita belum pernah melihat mereka dari dekat dan pribadi untuk mengonfirmasi hal ini. Tapi ada beberapa ARMY yang beruntung di seluruh dunia yang punya hak istimewa untuk berada di dekat mereka dan berinteraksi dengan grup dalam beberapa cara. Salah satu yang baru-baru ini membagikan pengalamannya menjadi penari latar adalah Bibi. Dari saluran YouTube Live Out Loud, Bibi membagikan foto dirinya di belakang panggung dan di atas panggung sebagai salah satu dancer di konser Barca baru-baru ini. Sebagai seorang ARMY, dia benar-benar mewujudkan impian semua orang. Tapi dia juga memposting video yang membagikan pengalamannya bekerja dengan grup selama pertunjukan. Secara khusus, satu pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah bagaimana keadaan fisik mereka di kehidupan nyata. Bibi menjelaskan bahwa meskipun mungkin tidak mengejutkan, mereka terlihat persis seperti yang mereka lakukan di siaran langsung. Dia berbagi bahwa para anggota melakukan latihan tanpa riasan dan kemudian memakai riasan untuk pertunjukan, tapi yang paling membuatnya terkejut adalah tinggi dari para anggota dan seberapa tinggi mereka semua. Secara khusus, dua anggota yang menonjol karena proporsi adalah RM dan Jin. Bibi mengatakan, yang paling mengesankan adalah RM dan Jin, mereka benar-benar tinggi. Meskipun temannya Leslie tampak terkejut bahwa anggota termuda Jungkook bukan bagian dari daftar itu, Bibi tidak ingin ada yang berpikir dia tampak luar biasa, menambahkan, Jungkook terlihat bagus, dia terlihat sangat baik, serius. Yang paling mengejutkanku tentang Jungkook adalah kami melihatnya dalam gambar atau ceritanya. Dalam kehidupan nyata, dia terlihat seperti bayi. Ini adalah wajah bayi di atas tubuh maskulin, dan aku tidak mengerti dia terlihat seusianya, kata Bibi. Ketika Bibi mulai berbicara tentang anggota lain, dia menjelaskan bahwa itu tidak terlalu mengejutkan karena dia pernah melihat grup itu sebelumnya, tapi itu tidak menghentikan fangirlingnya terhadap visual setiap anggota dan bagaimana dia terguncang. Jimin sangat imut. RM adalah yang paling mengesankan. Ya, dia dibangun seperti ketika mereka bersiap-siap, dialah yang bisa kamu lihat dari jauh. Dia selalu menjadi orang pertama yang kamu lihat dan dia punya rambut pirang, kata Bibi. Ketika berbicara tentang J-Hope, meskipun Bibi menjelaskan bahwa dia tidak terlihat jauh berbeda dalam kehidupan nyata, dia mengatakan bahwa dia terlihat sangat baik. Tapi Sugalah yang tampaknya memikat hatinya dengan visualnya. Leslie bercanda bahwa Bibi telah mengirim pesan yang mengatakan Suga tampak seperti seni dalam kehidupan nyata, dan tampaknya dia tetap dengan itu. Bibi mengatakan, aku tidak tahu, dia hanya terlihat sangat baik. Dia menjadi lebih tampan sekarang, aku hanya berpikir, wow, itu terjadi, kata Bibi. Dia akhirnya datang ke V dan dia waspada pada awalnya karena dia tidak ingin ARMY menyerangnya. Meskipun dia tidak berbicara tentang visualnya, dia berbagi kepribadian kehidupan nyatanya. Dia menambahkan bahwa dia benar-benar mengakui mereka ketika dia melihat para dancer mengatakan mereka terlihat bagus. Jelas tidak mengherankan kalau Bibi menjadi tergila-gila. Seperti yang diharapkan, BTS terus memperkuat bahwa mereka adalah visual yang sebenarnya, dan itu bukan hanya asap dan cermin pengeditan. Sepanjang video, Bibi juga memuji para anggota atas profesionalismenya dan dedikasi mereka terhadap keragaman dalam pertunjukan mereka. Yang kedua, pusat kesejahteraan sosial di Busan dikecam karena menyerang privasi keluarga Jungkook BTS. Sebuah pusat kesejahteraan sosial di Busan mendapat kecaman karena mengeksploitasi dan menyerang privasi Jungkook dan keluarganya. Seperti yang diketahui banyak orang, Jungkook berasal dari Busan, meskipun ia kemudian pindah ke Seoul untuk mengejar mimpinya. Meskipun tidak diketahui di mana keluarganya tinggal saat ini, neneknya dulu tinggal di sebuah desa di Yeonjaegu, Busan. Masalah muncul ketika peta desa didistribusikan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial Gabungan Yeonjaegu Yonsan. Peta tersebut menggambarkan berbagai fasilitas umum dan tempat wisata. Label pada peta menarik perhatian banyak orang karena tampaknya berbeda dari yang lain. Labelnya adalah salah satu yang terbesar dalam ukuran dan ditempatkan tepat di tengah agar orang dapat melihatnya dengan mudah. Label itu menunjukkan lingkungan tempat nenek dari pihak ibu Jungkook dulu tinggal. Rumah yang dulu ditinggali nenek Jungkook BTS, tulis di peta. Meskipun rumah itu sekarang kosong, itu diklasifikasikan di peta sebagai objek wisata dan fasilitas. Pusat Kesejahteraan Sosial mengklaim bahwa mereka menambahkan rumah untuk memperkaya pariwisata di desa dan merasa tidak apa-apa karena saat ini tidak ada orang yang tinggal di sana. Tapi mereka belum menerima persetujuan dari warga lain di lingkungan atau meminta izin dari Jungkook atau keluarganya.
Pusat Kesejahteraan Sosial mengatakan, saat kami membuat peta, kami tidak hanya berusaha membuatnya informatif, tapi juga memasukkan elemen menyenangkan di dalamnya. Oleh karena itu, kami akhirnya memasukkan informasi mengenai penyanyi tersebut. Kami pikir itu akan memperkaya hal-hal untuk dilihat di desa. Secara alami, turis mulai berduyun-duyun ke lingkungan yang sepi, yang membuat mengganggu orang yang lain yang tinggal di daerah itu. Seorang penduduk tua mengeluh bahwa orang asing telah datang untuk menanyakan alamat rumah. Mereka mengklaim bahwa memasukkan rumah keluarga penyanyi terkenal di peta telah menciptakan masalah bagi lingkungan sekitar. Setelah mendengar keluhan mereka, ARMY dan netizen mengkritik Pusat Kesejahteraan Sosial karena kurangnya pandangan ke depan dan mempertimbangkan mereka terhadap penghuni saat ini. Netizen menulis, meningkatkan pariwisata, omong kosong seperti itu adalah privasi. Apakah mereka tidak tahu apa itu? Yang lain menulis, tinggalkan BTS sendiri. Baik HYBE maupun Jungkook belum berbicara tentang masalah ini. Tidak ada berita tentang penarikan atau perubahan peta yang dilaporkan. Tiga, inilah anggota BTS yang membuat desain karakter video game terbaik menurut anggotanya sendiri. BTS baru-baru ini menguji keterampilan artistik mereka dengan mendesain skin khusus untuk game Free Fire. Setiap anggota menunjukkan selera masing-masing melalui kreasi mereka dan diberi skor di akhir satu sama lain. Di tempat ketiga, tampilan mencolok J-Hope adalah favorit para anggota, terinspirasi dari memberikan karakter latar belakang sebagai perancang busana. Desain karismatik menonjol di antara yang lain. Dengan detail yang bijaksana seperti logo BTS di ikat pinggang, jelas bahwa ia menaruh banyak pemikiran ke dalam desainnya. Selanjutnya, di tempat kedua, Suga menciptakan desain yang mengingatkan pada pakaian BTS di debut mereka tahun 2013. Terinspirasi oleh tren fashion Teachwear, ARMY dapat mewakili BTS dengan bangga dalam balutan jersey hitam ikonik mereka. Akhirnya, penghargaan untuk tempat pertama jatuh ke Jungkook. Jumpsuit ungu dan hitam yang ia buat memamerkan kemampuan artistik dan gayanya yang edgy. Tapi penampilan epic datang dengan harga. Ini akan menjadi salah satu item yang lebih mahal dan pasti akan menjadi favorit penggemar. Tak hanya itu, BTS merancang karakter video game mereka sendiri dan mereka benar-benar kembar. J-Hope segera tertarik pada rambut pirang platinum agar sesuai dengan miliknya, dan tentu saja harus memilih karakter yang dikenal karena keterampilan menarinya. Para anggota berpikir bahwa pilihan Jungkook tidak hanya menyerupai kuncir kudanya selama era Butter, tapi juga mengenakan pakaian yang mungkin sudah ia miliki di lemari. Jin memilih gaya berkelas dan ramah tamah dalam setelan putih dan mungkin terlihat familiar bagi beberapa penggemar. RM juga memilih tampilan karismatik yang unik dengan fokus pada pencuri perhatian dan estetika di atas segalanya. Tapi beberapa anggota punya kemiripan yang jauh lebih kuat dengan hewan peliharaan sahabat karib mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.